Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin dimanapun berada, kini kita berjumpa lagi di channel kami, Hidayah dan Hikmah, yang selalu menambah khazanah keislaman untuk memperkuat keimanan kita, dengan mengetahui isi kandungan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah selalu memberi nikmatnya kepada kita semua, termasuk kesehatan dan rezeki yang berkah dan segala urusan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini tentang surah Al-Anfal yang artinya harta ghanimah, atau harta yang dihasilkan kaum mukmin dari peperangan melawan kaum kafir. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe agar channel ini berkembang dan dakwah Islam semakin meluas. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar mendapat notifikasi video-video terbaru dari kami. Al-Anfal adalah bahasa Arab yang artinya harta rampasan atau jaroan. Namun, lebih detailnya surah Al-Anfal membahas tentang hukum perang, tata cara perang dan bagaimana tata cara pembagian harta rampasan hasil perang. Al-Anfal, Al-Ghanimah, ialah segala macam harta yang diperoleh kaum muslimin dari musuh dalam medan pertempuran. Harta rampasan perang ini dinamakan Al-Anfal, bentuk jamak dari nafal, karena harta-harta ini menjadi harta kekayaan kaum muslimin. Turunnya surah Al-Anfal menjadi pemutus perkara perselisihan pembagian harta rampasan perang yang terjadi di antara kaum mukmin. Sehingga surat ini dinamakan sebagai Al-Anfal atau harta rampasan perang. Asbabun nuzul surat Al-Anfal diawali dengan adanya perang Badar pada tahun kedua Hijriyah. Kaum mukmin berhasil meraih kemenangan yang gemilang ketika terjadi perang Badar besar antara kaum mukmin dan pasukan musyrik. Harta rampasan yang diperoleh cukup melimpah. Hal tersebut menimbulkan perselisihan di antara orang mukmin terkait pembagian harta rampasan. Para sahabat kemudian menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, berkatalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa harta rampasan adalah milik Allah dan Rasul, maka dari itu Rasul akan membagikannya berdasarkan ketentuan Allah. Sebagaimana diterangkan dalam ayat pertama surat Al-Anfal yang berbunyi, yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Quran, Surah Al-Anfal, ayat 1. Ketentuan mengenai pembagian harta rampasan perang dan sebab diturunkannya ayat pertama surat Al-Anfal juga diriwayatkan dalam hadits Sahih Muslim, dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Simak dari Musab bin Sa'ad dari ayahnya, dia berkata, ayahku, Sa'ad, pernah mengambil pedang dari 1/5 bagian ghanimah, lalu dia membawanya ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahku berkata, berikanlah pedang ini kepadaku. Namun Rasulullah enggan. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul. Secara umum isi kandungan surat Al-Anfal adalah tentang perang yang meliputi hukum pembagian harta rampasan hingga strategi perang. Selain itu, surat Al-Anfal juga mengisahkan tentang keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala kuasanya. Dalam ketentuan ini terkandung pelajaran yang tinggi bagi kaum muslimin agar mereka tidak beranggapan bahwa harta rampasan perang yang mereka peroleh itu merupakan imbalan jasa peperangan, tetapi semata-mata mereka peroleh karena karunia Allah. Kalau mereka beranggapan bahwa harta rampasan perang itu mereka peroleh sebagai imbalan jasa, maka perjuangan mereka tidak murni karena Allah dan mengikuti perintah Rasul-Nya. Ayat ini memberi dorongan pula kepada kaum muslimin, agar mereka dalam menghadapi tanggung jawab yang berat, hendaklah mereka hadapi secara bersama-sama, dan apabila mendapat kenikmatan, agar dirasakan bersama-sama pula. Ayat ini mengingatkan kepada kaum muslimin dalam segala perbuatan, termasuk dalam hal sosial membantu orang lain,
semua harus dengan keikhlasan. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, video tentang nama surah dalam Al-Quran.